Bu Sandra. Segera investasi ke saham grup Prisma. Masukkan 5 miliar saat memuncak, jual dan ambil modalnya. Baik Bu Sandra, kami telah menemukan pengkhianat perusahaan. Bu Sandra. Kau yang menjual rahasia kami ke grup Prisma? Bu Sandra, ampuni aku. Aku dipaksa. Akan kubayar kesalahanku dengan semua yang aku punya. Bu Sandra. Tidak tahu terima kasih. Bu Sandra, anakku sakit parah. Aku tidak punya pilihan lain. Tolong ampuni aku, Bu. Tolong lepaskan aku, Bu Sandra. Demi anakmu, enyahlah. Kau tidak lagi di bawah perintahku. Keluar dari grup Culen dan pergi dari Sintang. Terima kasih banyak, Bu Sandra. Terima kasih banyak. Bu Sandra, suamimu Pak Hendra sudah sampai di Balangan. Dokumen perceraian sudah siap, tinggal tunggu tanda tangan. Di mana dia sekarang? Aku ingin bicara. Bar Senjakala. Bu Sandra, bukankah pengorbanan ini berlebihan? Aku bernilai biliunan. Kalau aku berdandan seperti anak kuliahan, dia yang menanggung rugi perceraian itu. Ide bagus, Bu Sandra. Hendra Carlos, halo, aku istrimu, kita belum pernah ketemu. Hendra Carlos, aku tidak mau jadi istrimu lagi, aku mau cerai. Hah? Kau punya rencana jahat ya? Tidak, aku cuma mau bicara. Setelah malam ini, ku setuju apapun yang kau mau. Lepaskan aku. Kurang ajar, dia menggunakan dupa tidur. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Pertemuan pertama kita berakhir seperti ini. Sungguh sial. Sebutkan hargamu. Aku akan pura-pura digigit anjing liar. Setidaknya aku bisa bayar suntik rabies. Kau tidak mau uang? Kau mau menahanku? Hah? Berhenti membodohi dirimu sendiri. Aku tidak peduli denganmu, Pak Hendra. Kau tidak punya malu? Di depan ada obrolan deterjen. Beli beberapa kotak, lalu cuci mukamu. Pak Hendra, dari mana kau tahu aku? Kau serius? Tidak ada niat buruk? Hendra Carlos ini terobsesi dengan dirinya sendiri. Gimana orang sepertimu jadi suamiku? Memikirkannya saja aku merinding. Tidak mungkin. Aku harus mengungkap identitasku dan segera bercerai dengannya. Jangan khawatir kakek, aku tidak akan cerai. Kakek punya penilaian yang tajam. Aku akan hidup baik dengannya. Dia benar-benar tidak mau bercerai, tapi malah mau hidup baik-baik denganku. Tidak mungkin aku mau jadi istri laki-laki itu. Kesehatan kakek memburuk. Dia tidak boleh khawatir. Aku harus bercerai diam-diam. Oh Tuhan, aku harus selesaikan masalah ini dulu. Universitas Sintang, Dewi. Kembalikan kepadaku. Kembalikan. Kembalikan. Kenapa buru-buru? Kau masih kuliah? Kau tidak sopan sekali mengambil barang orang tanpa izin. Ini untukmu. Ada 20 miliar. Aku akan tanggung jawab. Walaupun tidak sekarang. Trik klasik, Pak Hendra. Tidak bisa beda sedikit. Aku cuma mau cari nafkah yang halal. Apa ini? Perjanjian perceraian. Pak Hendra tidak bisa baca. Istrimu menyuruhku mengantarkan ini padamu. Istriku?
Ada hubungan apa kau dengannya? Pekerjaan. Katanya dia tidak mau melihatmu lagi. Kau punya istri tapi masih meniduriku. Tidak tahu malu? Lepaskan. Kau salah paham. Kebolehanmu cuma bernilai 250. Kau salah paham denganku. Harusnya aku periksa nasib sebelum pergi. Pak Hendra sangat mencintai nyonya kami. Kau jangan aneh-aneh ya. Kau bilang Hendra sayang siapa? Nyonya kami yang begitu lembut dan elegan, pintar berwibawa. Itu bukan apa-apa dibandingkan denganmu. Aku sehebat itu ya. Kelihatannya meski Hendra itu brengsek, setidaknya dia tidak buta. Setidaknya kau masih punya malu dan tahu diri. Kenapa belum pergi? Niat busuk mau menikahi keluarga kaya ya? Mimpi saja kau. Cih, dasar anjing penjaga. Kau kira Pak Hendra itu sempurna? Kau Sebelum pergi ke rumah keluarga Dewi, aku harus kirim bingkisan ke Hendra Carlos. Pertama dokumen cerai lalu bingkisan. Bagaimana menurutmu, Leo? Menurutku, Nyonya sakit sebentar untuk senang lama. Dia membuatmu merasa dia berbeda untuk bisa menyelamatkan pernikahannya dan tetap menikahimu sebagai sumber uangnya. Pak Hendra, jangan terkecoh. Aku tidak akan tertipu. Oh iya Pak Hendra, Nyonya Sandra ingin tukar pengantin setelah perceraian ini. Dia ingin putri kedua keluarga Dewi untuk menikahimu. Tukar pengantin? Tidak masuk akal. Mereka pikir aku ini apa? Mereka menganggap Anda ATM berjalan. Nyalakan mobilnya ke keluarga Dewi. Baik. Nona Gracia, siapapun yang menghalangimu untuk menjadi istri Tuan Hendra, aku akan bunuh mereka semua. Sandra Dewi itu, kenapa dia belum pulang juga? Mungkin kakak pikir permintaan kita untuk bertukar itu keterlaluan. Pertunangan itu sejak awal milikmu. Dulu setelah Hendra kecelakaan dan koma, keluarganya mencari penangkal nasib buruk. Aku tidak mau kau jadi janda. Jadi kami suruh Sandra untuk menikahinya. Sekarang Hendra sudah bangun. Posisi istrinya harus kembali kepada Sinta. Kalau saja Sandra menolak permintaanmu, maka lihat apanya? Saja. Ayahku tersayang. Kau mencuri posisi Sinta bertahun-tahun. Dan sekarang kau menunda-nunda cerai. Benar. Perjanjian perceraian dari keluarga Carlos sudah dikirim. Aku bahkan tidak peduli jadi istrinya, tapi aku tidak mau adik menikahinya. Kau... Ibu, kalau kakak tidak mau cerai, lupakan saja. Salahku mengambil haknya. Lagi pula dia kakakku. Kita tidak boleh membiarkan hal ini merusak hubungan kita. Jangan menangis, jangan menangis. Keluarga, memangnya dia pantas? Selama ini aku membesarkannya. Dia masih juga tidak berguna. Membesarkanku. Sejak masih kecil kau cuma mengajariku untuk memuaskan pria. Memaksaku menikahi keluarga kaya. Tidak pernah peduli perasaanku. Kalau aku membangkang sedikit saja, aku dipukuli, dikutuk. Kalian tidak pantas jadi orang tua. Anak tidak tahu diri. Dasar. Sudah dikasih makan, dikirim ke keluarga Carlos jadi nona muda, dan masih merasa dijati, ha? Kau anak tidak tahu diri. Cepat berlutut. Berikan dia kartu ini. Siapkan banyak bingkisan. Katakan padanya, sebagai istriku, tak ada yang boleh merundungnya. Sebagai istriku, tidak ada yang boleh merundungnya. Jadi Pak Hendra tidak jadi bercerai? Jangan dulu. Keluarga Dewi sangat jahat kepadanya. Tanpa perlindungan keluarga Carlos, dia akan lebih menderita. Pak Hendra, dulu saat kau masih koma, Nyonya Sandra menikahimu. Kau bahkan tidak melihat wajahnya. Dia menyelamatkan kakek. Itu utangku. Itu caraku membalas budinya. Baik. Pergi ke Universitas Sinta. Malam ini kau mau menemui wanita itu? Benar. Lagi pula, ini pertama kalinya kau... Diamlah, bonusmu bulan ini dicabut. Pak Hendra, jangan salahkan saya, Pak. Kalau wanita itu tidak mau uang sogokan, berarti dia ingin sesuatu yang lebih besar. Begitu ya? Kebolehanmu cuma bernilai 250. Kau salah paham.
Dia bukan orang seperti itu. Aku harus selesaikan masalah ini. Dasar bocah tidak tahu diri, cepat berlutut. Ibuku sudah tidak ada. Aku tidak punya alasan untuk berlutut lagi. Tidak mau berlutut. Kalau begitu, pukuli dia sampai berlutut. Cepat. Bawa alat hukumannya keluar. Bawa ke sini. Ayah, dia tidak bermaksud. Tolong ampuni dia. Sinta, berhenti membela dia. Dia berlaga tidak punya orang tua, tidak sopan sekali. Hari ini ku terima hukumanmu. Mulai sekarang aku Sandra Dewi memutuskan hubungan dengan keluarga Dewi. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Anak kurang ajar, tidak sopan dengan orang tua. Anak tidak tahu diri kau. Bingkisan dari keluarga Carlos sampai. Untuk istri Pak Hendra. Untuk istri Pak Hendra. Itu aku untukku. Pak Hendra kirim perhiasan Zamrud 90 miliar, kartu hitam serta kepemilikan di Villa Arunika 500 miliar. Akulah yang harusnya menikahi Pak Hendra. Akulah istrinya. Pak Hendra bilang putri tertua keluarga Dewi lah istrinya. Terima kasih Pak Hendra. Berikan padaku. Bocah tidak tahu diri. Selama ini aku harus menafkahi kalian setidaknya 100 miliar. Anggap saja ini semua sebagai balasan telah membesarkanku. Kau kira bisa membeli kami dengan uang sekecil ini, ha? Mimpi saja terus. Kami membesarkanmu dari kecil. Sekarang kau mau putus hubungan. Kalau kau ingin membalas kami, potong tulangmu untuk ayahmu, keruk dagingmu untuk ibumu. Kau pikir kau siapa? Sejak kapan kau ibuku? Ini caramu membesarkanku. Pakai apa? Pecut. Beraninya kau. Ibuku melahirkanku bukan untuk aku disiksa. Kalau aku masih mengikuti kebaktian yang abusif ini, ibuku di surga pasti sedih melihatku. Oh kakak, pahamilah orang tuamu. Membesarkanmu tidaklah mudah. Kau cuma perempuan licik yang berpura-pura polos. Kau keterlaluan. Biar ku kasih pelajaran kau hari ini. Kau memang tidak tahu diri. Aku tahu orang yang minta dipukul, tapi aku tidak pernah lihat sekeluarga berbaris minta dipukul. Mulai hari ini, aku Sandra Dewi memutus hubungan dengan kalian. Kita akan selamanya berpisah. Sandra Dewi, kalau kau keluar dari sini, kau tidak akan menjadi putri keluarga Dewi. Menjadi keluargamu cuma untuk mengejar pria. Aku tidak butuh. Sandra. Dewi Sandra, kita lihat bagaimana kau bisa hidup di Sintang tanpa marga itu. Hendra dan aku tidak saling suka. Kenapa dia menolongku? Jangan-jangan dia tahu aku siapa dan mau sebagian hartaku. Mulan, tolong bantu aku cek kalau Hendra tahu aku CEO grup Culen. Baik. Grup Culen? Kebetulan kita ketemu lagi. Tunggu dulu. Nona Sandra, apa hubunganmu dengan grup Culen? Jangan bilang kalau kau anak magang di grup Culen. Benar. Ada yang harus kulakukan. Permisi. Tunggu dulu. Kau sebelumnya tidak mau 20 miliar, Pak Hendra menambahkan 10 miliar. Ambil uang ini dan jangan menapak tanah Sintang lagi. Jadi Pak Hendra ingin membeliku dengan uang kotor ini? Tidak mungkin. Ini tidak cuma soal uang. Semuanya tahu itu. Aku paham. Ini. Sampaikan untuk simpan uang kotor itu. Aku tidak memerlukannya. Dan dia bisa pelihara otak matinya itu. Berhenti menggangguku. Aku tahu banyak perempuan sepertimu pura-pura suci tapi meninggikan hargamu cuma untuk mendapatkan perhatian Pak Hendra, kan? Anjing pintar tidak menghalangi jalan. Dengarkan aku. Pak Hendramu itulah yang menggangguku. Minggir. Tidak peduli dia mau wanita seperti apa, dia mendapatkannya. Perempuan sepertimu berani so tidak mau dengannya. Ambil uangnya dan pergilah. Jangan sampai kita ketemu lagi. Mulutmu besar sekali. Sejak kapan grup Prisma menguasai Sintang? Kami tidak menguasainya. Tapi, kalau kami ingin seseorang pergi dari kota ini, kami bisa mewujudkannya. Menggonggong lagi akan kurobek mulutmu. Pak Hendra, Nona Sandra menolak kompensasinya.
Ini hakmu. Sudah kubilang, aku tidak mau. Kalau kau tidak mau uangku, bagaimana kalau masuk grup Prisma? Nanti aku yang perhatikan. Kau tidak bisa cari gara-gara. Pria ini mau apa sih? Aku tidak mau masuk grup Prismamu. Tidak perlu. Kau ranking tinggi di kampusmu kan? Masuk grup Prisma, bisa membantumu. Aku cuma mau makan dan menunggu mati. Hidup tenang, aku tidak ambisius. Kamu jadi biasa saja. Aku bahagia. Nona Sandra, kau tidak mau kalau seluruh Sintang tahu tentang kejadian malam itu kan? Kau mengancamku sekarang? Aku tidak mengancam, cuma peringatan. Brengsek, tidak tahu malu. Aku cuma mau tanggung jawab dan hidup tenang. Lalu gimana dengan istrimu? Gimana kau mau tanggung jawab dengannya? Kami cuma menikah sah. Pernikahannya diatur oleh kakekku sendiri. Halo. Bu Sandra, Hendra masih belum tahu kalau kau pemimpin grup Culen. Juga inspirasinya Nona Gracia pulang kembali ke Balangan. Baiklah, aku paham. Pak Hendra, aku mau masuk ke grup Prisma. Si brengsek ini bertemu dengan artis. Dia tidak bisa mengendalikan diri, pasti nanti terjadi apa-apa. Kalau ada masalah, dia yang menanggung rugi perceraiannya. Kita lihat berapa aset yang bisa aku dapat. Pak Hendra, Sandra tidak punya latar belakang jelas. Sangat berisiko kalau dia jadi asisten pribadimu. Kau meragukan keputusanku? Tidak Pak Hendra. Grup Prima merupakan grup yang besar. Banyak yang mengawasi kita. Kalau pekerjakan orang baru dan ada sesuatu yang salah, konsekuensinya bisa besar. Fokus ke pekerjaanmu sendiri. Keluar. Baik, Pak. Sandra, beli 50 gelas kopi. Aku? 50 gelas? Memangnya aku tukang antar? Pak Chandra suka americano tanpa gula. Kalau aku macchiato gula aren. Leo, kau mempekerjakanku untuk jadi tukang antar? Jadi kalau begitu, aku yang harus pergi. Oke. Ini pasti tes inisiasi dari Hendra. Itu dia, artis terbaik Gracia. Gracia. Lihat ke sini Gracia. Putri, Lihat ke sini. lihat ke sini. Gracia boleh minta tanda tangannya? Gracia. Tidak disangka pacarnya yang dirumorkan itu secantik dia. Sini. Gracia, Ayo, sini, lihat sini. Minggir, Gracia, sebentar. lihat sini. Minggir. Jangan bericu. Ayo minggir. Hah? Wah. Jangan pikir aku berterima kasih cuma karena kau menyelamatkanku. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan beli kopi sebanyak ini. Kau tidak tahu berterima kasih. Aku bisa hindari sendiri, tapi kau suka ikut campur. Kalau bicara ingat kedudukanmu dan jaga sikapmu itu. Sandra. Wah, Dia itu siapa? siapa dia ya? Tidak tahu. Wow, tidak punya malu. Beraninya kau merayu Kak Hendra? Tidak punya malu melemparkan diri ke Kak Hendra di siang bolong untuk merayunya. Gracia Putri, kau tidak diajari untuk tidak memukul orang. Beraninya kau menamparku? Berhenti. Jadi Gracia Putri datang untuk Pak Hendra dan malah dapat tamparan. Benar-benar budak cinta. Kelihatannya ada sesuatu di antara mereka berdua. Laki-laki tanpa harga diri, layaknya kubis busuk. Kau tidak apa-apa. Pak Hendra, selama kau jauh-jauh dariku, aku tidak apa-apa. Kak Hendra, kenapa kau menolongnya? Dia siapa? Apa hubunganmu dengannya? Iya Pak Hendra, dia siapa? Biar ku kasih tahu, Kak Hendra sudah menikah. Beraninya kau menggodanya? Kenapa diam saja sekarang? Kau bilang aku orang ketiga. Kalau begitu kau apa? Keempat. Kau? Wah, bakal Lihat seru ini ini kelihatannya. kelihatannya. Cukup. Demi menghormati ayahmu, kuperingati terakhir kalinya. Jangan melewati batas. Kak Hendra, kenapa kau jahat padaku hari ini? Kau tidak pernah membentakku. Aku tahu. Kau punya alasan sendiri. Bisakah kau tolong usir dia? Aku mohon. Jadi mereka terlibat.
Nona Gracia, tolong jaga sikapmu. Sebagai figur publik, kau harus menjaga perkataanmu. Sandra, ayo pergi. Teman masa kecil, Pak Hendra saja tidak peduli dengannya. Kau tahu apa? Untuk artis naik daun sepertinya, tidak peduli cinta atau tidak. Yang penting masuk. Berita heboh dan trendy, dapat penggemar baru. Hendra itu milikku. Tidak akan kulepas ke semudah itu. Tunggu saja. Pak Hendra, kau sudah beristri. Memangnya pantas kalau masih terlibat dengan wanita lain? Pertama, aku sudah menikah, tapi kami belum pernah bertemu. Tidak ada perasaan apa-apa. Dasar pria, tidak ada rasa tapi tidak mau cerai. Kedua, kalau aku terlibat dengan perempuan lain, memang apa urusannya denganmu? Jangan bilang, Sandra, kau cemburu ya? Tolong ya, kenapa banyak pria sombong di mana-mana? Apa kau bilang? Belum bercerai, tapi sudah berkeliaran dengan wanita lain. Pak Hendra, bukannya ini merusak citra perusahaan ya? Bekerja saja yang benar. Siapkan mobil, kita pergi inspeksi Mall Dirga. Baik, Pak. Pria hipokrit dengan hati terbagi. Biar kusiapkan sesuatu istimewa untukmu. Sandra, ini mobil yang kau siapkan. Iya, kita telat, Pak. Mohon kesabarannya. Sebentar lagi pertemuan klien. Ayo naik. Baiklah. Hei, tunggu, aku belum naik. Aku sudah di sini. Sekalian lihat-lihat. Untung aku belum pakai kartu dari Hendra sama sekali. Mubazir kalau tidak kuhabiskan uangnya. Berhenti. Kalau tidak bisa beli jangan lihat. Ini adalah toko perhiasan kelas atas. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Kalau aku sembarang orang, siapa yang melayani sembarang orang? Tikus. Tidak heran pikiranmu sempit, kau pantas dipukul. Kau... Mohon maaf, Nona, biar aku yang melayani Anda. Coba kau lihat dia. Kuliah saja belum lulus, memangnya dia punya uang. Jangan buang-buang waktumu. Memang kenapa kalau aku masih kuliah? Merendahkan anak kuliahan bisa merugikanmu. Kalau kau mampu beli, aku akan makan kalkulator. Lakukanlah cepat. Manajer, bukannya itu kartu hitam unggulan yang cuma dimiliki oleh SSVIP Mall ini? Pak Hendra, ini ramah lingkungan. Kartu hitam Anda terpotong 9 miliar di bagian LU Mall Dirga. Ini kan kartu hitam Nyonya. Dia masih di sini. Waktunya bertemu istriku yang misterius ini. Dana Anda terpotong 3 miliar di bagian parfum mewah. Pak Hendra, sepertinya Nyonya sedang berfoya-foya. Kirim 50 miliar lagi. Lagi? Kalau dia tidak setuju menikahi putra keluarga Carlos, kakekku tidak akan hidup hari ini. Anggaplah ini balas budi. Pak Hendra, kau sudah melakukan segalanya untuk membalas budi Nyonya. Baru ini saja, kalau dia punya uang, setelah perceraian, dia tidak akan dirundung keluarga Dewi. Cari terus. Nona Sandra, biar aku bantu. Dia masih baru kerja di sini, masih kurang pengalaman. Sekarang kau mencoba melayaniku. Aku lebih suka kelakuan sombong dan angkuhmu barusan. Maaf, aku buta tadi. Diamlah, merendahkan orang seperti anjing. Tidak heran produkmu tidak terjual. Waktu kau pikir aku tidak beruang, mukamu jatuh seperti cangkul ke tanah. Nona, tolong bungkus semua perhiasan di toko ini. Hitunglah sebagai komisimu. Kartu Anda nomor 0806 telah menerima deposit 50 miliar. Hendra sudah gila ya? Kenapa dia masih mengirim uang? Pak Hendra, menurut catatan pengeluaran, Nyonya harusnya ada di toko ini. Kenapa dia di sini? Aku harus cari tempat sembunyi. Selama dia masih belanja, kita akan bertemu. Dia tidak boleh tahu aku memakai kartunya. Kalau dia tahu aku istrinya, aku bisa mati. Tolong aku. Shh. Sedang apa kau? Kebetulan, Pak Hendra. Kau tidak sadar tidak ada orang di belakang motormu?
Aku bergegas pergi ke tempat kerja ini. Kalau aku telat, aku akan dipecat. Kau tidak takut kalau Pak Hendra memecatmu? Itu terjadi di luar jam kerjaku, Leo. Sudah jelas aku melihat catatan pengeluaran. Jangan-jangan dia memang istriku. Kau sembunyikan sesuatu dariku. Kalau bergegas lanjut ke kerja sambilan termasuk rahasia, kalau begitu aku ketahuan, Pak Hendra. Bukannya kau bilang tidak ambisius? Kau masih kerja lagi setelah ini? Rajin sekali. Apa gajimu rendah? Tambahkan 2 juta ke gaji bulanan Sandra. Baik, Pak Hendra. Kau sangat baik sekali, Pak Hendra. Pak Hendra, tidak ada siapa-siapa lagi. Nyonya sudah pergi. Kami pasti bertemu lagi. Ayo. Tolong bantu Sandra mengundurkan diri dari sini. Pekerja grup Prisma tidak boleh mempermalukan kami. Ayo. Untukmu saja, semuanya. Hah? Apakah aku kaya? Ini minuman Anda. Kau mau membakarku? Jadi begini cara grup Prisma menjamu seorang tamu. Maaf, akan kuambilkan minumannya lagi. Tuangkan aku segelas lagi dan kita impas. Biarkan Sandra Dewi yang menangani Pak Winda. Baiklah. Cari kesempatan untuk menyelipkan kamera. Setelah kutangkap Hendra melakukan skandal, aku akhirnya bisa bebas. Pak Winda dari grup Culen datang untuk berdiskusi, cepat temui dia. Kalau gagal ambil deal biliunan ini, kau tahu konsekuensinya. Pak Winda? Baumu enak. Lepaskan. Ayo ikut aku sayang. Akan kupastikan kau hidup seperti Tuan Putri. Kau baru lulus kan? Hah? Pasti kau tidak pernah lihat uang banyak. Hah? Berani-beraninya kau ini. Bu Sandra. Kau keluar saja ya. Pak Winda, biar ku urus dari sini. Bu Sandra. Coba lihat tanganmu ini. Kau harus mengobatinya. Atau lebih baik kau potong sekalian. Bu Sandra, aku salah. Kau gatal kan? Tidak bisa kontrol benda kecil yang kotor ini. Kasih makan ke anjing saja sekalian. Bu Sandra, maafkan aku Bu Sandra. Tolong maafkan aku Bu Sandra. Aku salah, maafkan aku. Pergi. Ku urus kau nanti. Sandra, ada apa denganmu? Beraninya memperlakukan klien penting seperti itu? Sandra. Apa? Kau mau pecat aku? Kerja yang bagus. Hah? Kak Hendra, dia merusak kesepakatan antara grup Culen dan grup Prisma. Kau kehilangan proyek triliunan. Pak Winda menyalahgunakan posisinya untuk melecehkan wanita. Apakah grup Culen mempunyai pekerja sepertinya? Sepertinya aku harus memikirkan kemitraan ini lagi. Pak Hendra, Sandra punya sikap buruk dan menghina klien. Ayo ke kantorku. Baiklah. Ini kesempatanku. Sandra, kau merusak segalanya lagi. Sandra. Pak Hendra, apa kau tidak marah karena kehilangan klien? Kau membela harga diri staf kami dan mencegah kerusakan lebih besar di perusahaan. Kenapa kau masih di sini? Udaranya segar di sini. Terpaksa harus menciumnya. Betapa apesnya aku. Ternyata kau punya nyali. Aku salah baca tadi. Jangan kau pikir aku tidak tahu rencanamu. Kau makin sulit untuk didapatkan ya. Klien ini sangat penting. Mulai sekarang kau tangani dia. Ambil ini. Baik. Pekerjaan selesai. Kenapa kau belum pergi? Biar kau antar pulang. Tidak perlu. Kau tinggal di mana? Taman Cahaya. Taman Cahaya.
Cuma orang kaya di Sintang yang bisa tinggal di sana. Aduh, aku salah bicara. Pak Hendra, bukan Taman Cahaya, tapi Taman Cemerlang, lingkungan lama yang kumuh. Taman Cemerlang di pinggiran kota kan? Jauh sekali, biar aku antar. Jangan repot-repot Pak Hendra. Leo, carikan apartemen dekat kantor, setidaknya 100 meter, besok sudah ada. Baiklah, tapi tidak lagi. Aku antar ya, ayo. Tigor, dalam waktu 5 menit, carikan aku tempat di Taman Cemerlang. Tempat ini tidak terlihat aman. Aku antar ke atas. Tidak usah Pak Hendra, aku sudah lama hidup di sini, sudah terbiasa. Kau tidak usah sungkan. Ayo. Kenapa masih tidak ada kabar? Kau sepertinya sibuk. Tidak juga. Blok 5501. Mari Pak. Yang ini. Tunggu. Lewat sini. Sandra, jangan bilang kita salah arah. Ini benar rumahmu. Tentu saja, sudah jelas ini rumahku. Lihat, aku hafal anjing yang suka lewat sini. Hei Kalino, jalan-jalan dengan Lele lagi. Lele terlihat lebih gendut, dia hamil ya? Namanya Luke, di anjing cowok. Gendut dan lucu, kau salah paham. Hei, lucunya pom-pom ini. Matamu pasti buta. Ini anjing pudel, bukan pom-pom. Mirip sekali mereka, sampai susah dibedakan. Sandra, jangan bilang kau sebenarnya tidak tinggal di sini. Tidak, aku tinggal di sini. Itu di sana Pak Hendra. Pak Hendra, kau mengantarku cukup jauh. Lantai berapa? 5. Pak Hendra, aku sudah di sini. Kau pulang saja. Tidak pantas dilihat tetangga. Kau semiskin ini. Hidup di tempat seperti ini, seperti rumah hantu. Inilah rumahku. Kalau tidak suka, jangan masuk. Cuci tangan cepat saja. Sini. Sebelah sini. Kenapa diam saja? Cepat ambil obeng, aku perbaiki. Biar ku ambilkan. Ada-ada saja. Jangan lihat, jangan lihat. Bukannya kau pernah melihat? Kenapa aku malu dengan bajingan sepertinya? Mana obengnya, aku tidak sampai. Terima kasih, Pak Hendra. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau harus segera menyingkir agar tidak basah. Aku punya banyak properti. Aku berikan 1. Gimana kalau apartemen ini? Daerahnya bagus. Tidak perlu Pak Hendra. Kau sudah bantu banyak. Sekarang aku cuma butuh pipanya untuk diperbaiki. Pipanya terlihat tua. Kau telepon tukang ledeng besok. Sudah selesai. Hati-hati kalau kau mau pakai lagi. Terima kasih Pak Hendra. Oke, kau harus segera pulang. Iya. Akhirnya pergi juga orang ini. Aku paham kenapa kau menolak tempat itu. Ini perihal harga diri. Jadi bagaimana? Aku tambah 2 juta untuk gaji bulanan. Kau bisa pindah ke tempat yang layak. Itu adil kan? Asisten baru digaji 6 juta sebulan. Gaji asistenku paling kecil 5 juta. Kalau aku tidak mau, dia akan mengomel panjang lebar lagi. Baiklah kalau begitu. Di satu sisi, kau itu adalah punyaku.
uang gampang dicari. Siapanya yang punyamu? Terima kasih Pak Hendra. Aku permisi. Hendra, kau itu sudah punya istri. Kau tidak punya batasan dalam bertingkah, baik pada semua wanita. Berikan padaku, Kak Hendra demam setelah pulang kemarin. Dia tidak mau melihatmu hari ini. Ambillah. Dia sungguh lemah, masih saja dia merayu dengan trik itu. Tentu dia sakit. Kak Hendra. Kenapa kau? Kak Hendra, aku buatkan obat herbal untukmu. Minumlah selagi panas. Terima kasih. Kak Hendra, kau melukaiku. Dasar pria ini. Tunggu, bukankah ini bukti sempurna dia selingkuh? Akan kurekam. Buaya darat ini belum cerai tapi sudah selingkuh. Saatnya menyusun surat cerai. Sandra, kau terlalu muda untuk melawanku. Mari lakukan. Kali ini aku akan habis-habisan. Baik. Apa yang terjadi padaku? Kak Hendra, kau kelelahan, butuh istirahat. Aku cuma lelah, bukan mau mati, Gracia. Sebaiknya kau jangan buat masalah. Sandra yang punya masalah. Apa yang dia lakukan? Asisten Sandra dia dilaporkan karena ikut pesta seks. Brengsek, kupanggil seseorang untuk urus surat perceraian. Wanita sialan. Lepaskan dia. Baik, baik. Kuperingatkan padamu, jangan menyebar gosip. Kak Hendra, aku tahu kau tidak percaya. Coba lihat ini. Kak Hendra, mau kemana? Sandra, begitu kau hancur dan dibuang, mari lihat siapa yang masih melindungimu. Lepaskan aku! Ini sungguh indah. Teman-teman, ayo kita nikmati suguhannya. Apa serunya pisau? Menurutlah sekarang, kau pasti menikmati ini kan? Awas saja, kalau berani mendekat, kubunuh kau! Kenapa kau semangat sekali? Wanita ini sudah diberi obat. Kita harus bisa menjaganya. Aku datang. Wanita kecil ini pura-pura pingsan. Di situ ada kartu 1 juta. Kata sandinya 66. 1 juta itu lebih dari cukup buat kalian bertiga. 1 juta? Mau coba-coba menyuap kami? Kuperingati kau jangan main-main. 1 juta itu uang muka. Lagi pula, aku tidak punya kekuatan untuk kabur dari kalian. Di mana kartunya? Tidak ada ini. Ada di dalam saku tas. Biar ku bantu carikan. Kau hampir mati tapi melawan. Hentikan. Ayo. Aduh. Bu Sandra, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Siapa kau sebenarnya? Bu Sandra, biar semua ini aku yang urus. Sandra.
Asisten Sandra, sebaiknya kau jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Lihat kekacauan ini. Aku berasumsi kau bersenang-senang, Asisten Sandra. Pak Hendra, aku diculik. Kalau aku tidak pergi ke Patigor dari grup Culen, habislah aku. Grup Culen ikut campur lagi. Apa mereka menyentuhmu? Aku tidak enak badan. Bawa mereka pergi. Cari tahu siapa di balik ini. Bawa mereka. Ayo. Nona Gracia. Silakan. Sadarlah. Sandra, kenapa kau ini? Hendra, ini menggairahkan. Hei. Sandra. Jangan menyesal nanti. Sangat dingin, aku tidak mau. Diamlah. Kau bermain dengan api. Kasarnya kau. Hendra, bantu aku. Brengsek, aku tidur dengannya lagi. Siapa yang kau maksud? Kak Hendra. Aku membicarakanmu, Hendra. Aku tidur lagi denganmu. Menjijikan, aku perlu mandi 8 kali. Apa? Coba ulangi. Bilang apa? Bilang kau punya istri dan tidur dengan orang lain. Sudah kubilang, tidak ada. Tidak ada apa-apa, tapi masih ada surat kawin kan? Itu dianggap selingkuh, tahu tidak? Aku pasti akan tanggung jawab. Tidak perlu, kau sudah punya istri dan Gracia. Jangan bawa wanita lain. Gracia? Ada urusan apa dengannya? Masih saja mengelak. Sandra! Wanita tidak tahu malu, beraninya ku jadi selingkuhan. Pak Hendra, apa benar 3 tahun kau telantarkan istrimu buat selingkuh dengan asistenmu? Bu Sandra, istri CEO ada di depanmu. Ada yang mau disampaikan? Apa pengacara sekarang ini anak kecil? Dia panggil dirinya Nyonya Hendra dan kalian percaya? Kau ini asisten. Pikirmu bisa merebut suamiku. Pak Hendra, 3 tahun pernikahanmu dirahasiakan. Kenapa disembunyikan dari publik? Aku memang sudah menikah, tapi... Pak Hendra, bagus kau mengaku itu. Kau punya 2 tangan dan kaki. Daripada kerja kau lebih pilih menggoda pria dan merusak keluargaku. Kau tidak takut karma? Suci, kau tidak takut kalau rahasiamu kubongkar? Kalau memang mau, pasti sudah kau lakukan. Kau di samping Hendra, tapi identitasmu tersembunyi. Pasti kau merencanakan sesuatu. Kau bermain-main dengan api. Semakin tinggi resikonya, semakin besar hadiahnya. Saudari, hari ini kau kalah. Setelah 3 tahun kita menikah. Kau bahkan tidak mengakui kalau aku istrimu. Malahan membiarkan wanita ini mengejekku. Dasar tidak punya hati. Pak Hendra, apa benar yang dia katakan? Pak Hendra, tolong jawab. Aku bahkan tidak pernah ketemu istriku. Kau mengaku jadi dia. Coba buktikan. Tentu aku punya bukti. Pak Hendra, kau ingat ini? Pak Hendra, kau ingat ini? Aku memang telah memberikan itu. Apa mungkin dia memang istriku? Itu cukup pintar. Aku tidak kepikiran itu. Dia simpan itu sebagai bukti identitasnya. Karena Bu Suci dan Pak Hendra bersatu kembali, semoga langgeng dan bahagia selalu. Lepaskan! Kau pikir kau bisa kabur begitu saja? Tidak semudah itu. Lepaskan dia. Suamiku, kenapa kau membela wanita ini? Dialah yang memisahkan kita. Tidak ada apa-apa di antara kita berdua. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Apa katamu? Surat cerai, besok seseorang akan mengirimnya. Kau mau cerai? Apa yang terjadi? Istri Hendra muncul. Wanita itu palsu. Apa? Sudah kuperiksa. Saat Bu Sandra menukar kartu hitam di mall, wanita itu sedang ada di Bali. Waktunya tidak sesuai. Baguslah. Ubah pertemuan dengan si penipu ini. Baik.
sakit. Aku akan pelan-pelan. Pak Hendra, kenapa kau menceraikan Nyonya? Bukannya kau bilang tidak adil kalau menunda? Aku tidak mencintainya. Jadi kau mudah dibujuk ya? Aneh, kenapa aku jadi marah? Satu lagi. Aku bertanggung jawab padamu. Aku bertanggung jawab padamu. Pak Hendra, jangan bilang kau menyukaiku. Memang. Astaga, Hendra sungguh menyukaiku. Apa-apaan, dia sudah punya Gracia. Itu cuma omongan kosong manisnya. Sandra, aku tahu perasaanku. Pak Hendra, kau... Apa semua wanita kau beginikan? Bilang hal-hal manis buat mereka senyum, nikmati perhatian layaknya artis. Tapi cinta bukanlah buruan, aku bukan mangsamu. Aku ada kerjaan, aku pergi. Ada apa dengannya? Cari tahu di mana Suci sekarang. Dia tidak ada hak mengurusiku dan Hendra. Baik. Baiklah, langsung ke intinya. Bekerja samalah denganku untuk menjatuhkan saudarimu Sandra. Kau berurusan dengannya. Apa urusannya denganku? Oh, sudahlah. Suci, kau itu palsu. Dan hanya aku yang bisa kasih hal yang kau inginkan. Kak Hendra paling benci dibohongi. Kalau kau berbohong, kau tahu konsekuensinya. Jadi gimana caranya? Uang. Cukup untuk hidup seluruh keluarga Dewi. Cukup untuk membeli kembali gelarmu sebagai pewaris keluarga Dewi. Sepakat? Kalau kita lakukan ini, lakukan dengan brutal. Hancurkan semua reputasi Sandra buat agar dia tidak naik lagi. Tentu saja akan kupastikan dia tidak punya kesempatan lagi. Sandra, serahkan apa yang kau curi. Apa ada yang berharga di perusahaan ini yang bisa dicuri? Kau pura-pura bodoh kan? Kau tidak tahu malu untuk merebut suami orang. Sekarang apa yang tidak mungkin? Sandra, polisi belum sampai. Serahkan kalungmu sekarang. Kalau tidak, kau akan masuk penjara. Oke, aku belum menyentuh apapun. Biar kulihat kau menuduhku tanpa bukti apapun. Lalu siapa yang harusnya dipenjara? Sandra, aku tahu kau tidak tahan kalau aku sekarang Nyonya Hendra. Tetap saja jangan pertaruhkan masa depanmu cuma karena dendam kecil. Berani diperiksa tasmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa harus kubolehkan? Apa yang kau lakukan? Tidak boleh diperiksa karena kau salah kan? Suci, ini buktinya. Dan kau berani menyangkal. Ayo bawa dia. Kalung ini dibuat dengan buruk, tidak ada nilainya, tidak akan kuterima bahkan kalau dikasih, apalagi mencurinya. Baiklah, karena barangnya sudah ketemu, jangan buat dia lebih susah. Kalau kesebar, reputasi perusahaan bisa hancur. Jangan khawatir Nyonya, dia masih perlu diberi pelajaran. Bicara begitu tinggi, pasti minta dipukul. Dia menendangku. Apa yang kau lakukan? Aduh, Hendra, sakit hatiku. Ada apa ini? Pak Hendra, Sandra tertangkap mencuri dan dia menendangku. Perusahaan tidak bisa mempertahankan seperti dia. Pak Hendra, Nyonya marah karena sakit hati. Hancur kalau pertahankan orang sepertinya. Pecat dia. Pecat dia. Pecat dia. Pecat dia. Pecat dia. Pecat dia. Jadi mau memecatku? Asisten Sandra belum lama bekerja, tapi semuanya bisa lihat perilakunya. Pengawasan kantor bukan cuma pertunjukan. Masalah kalung, seseorang akan selidiki. Mulai sekarang siapapun yang buat masalah di kantor akan langsung dipecat. Tapi... Hendra, dadaku sakit. Bawa dia ke rumah sakit. Kau ikut aku. Kita datang dari tempat yang sama. Kenapa saling melukai? Besok ikut aku ke pertemuan adu banding. Periksa ini dengan baik. Kau tidak akan memecatku, tapi kalau tidak, karyawan akan balik melawanmu. Apa kau mencuri kalung? Tentu saja tidak. Kalau tidak, kenapa aku harus percaya pada orang-orang itu? Ada sidik jari di kalungnya. Siapapun yang menjebakmu tidak akan aku biarkan lolos. Siapapun yang menjebakmu tidak akan aku biarkan lolos. Pak Hendra, sudah kubilang kau punya istri dan Gracia. Berhenti main-main denganku. Gracia mungkin tumbuh bersama denganku, tapi tidak ada perasaan tumbuh untuknya. Istri yang kunikah itu cuma nama saja. Sekali ku tanda tangan surat cerai, kau akan dapat jawabannya. Aku mengerti. Aku punya pekerjaan. Aku pergi dulu.
Harga dasarnya. Sudah berakhir. Hendra sungguh menyukaiku. Kata-katanya biasa saja. Kenapa aku deg-degan ya? Selanjutnya aku umumkan perusahaan yang memenangkan tawaran. Perusahaan yang menang tawaran adalah Grup Cherry. Selamat. Mereka Wah, cukup keren iya, sih, benar. tapi Mereka tetap cukup keren. aneh. Iya, benar. Aku pikir tadinya Grup Prisma. Juri yang terhormat, proyek kami sudah sepenuhnya transparan. Kekuatannya sudah terlihat jelas. Kalau Cherry menang, apa dasarnya? Pak Hendra, lihat sendiri saja daftar potongan harga ini. Di dokumen harga, catatan sudah ditambahkan. Aku tidak paham soal ini. Semuanya, aku yang melaporkan Grup Prisma membocorkan tawaran dasar secara internal. Kapasitasku sebagai istri pemimpin, ku minta untuk menutup tawaran. Bagaimana bisa begini? Tidak adil. Tidak adil. Memang Siapa dia sebenarnya? Siapa ya? Dia keterlaluan. Bagaimana dia bisa begini? Asisten Sandra tidak cuma tahu tentang suamiku, tapi juga mata-mata dari Cherry. Mata-mata perusahaan. Beraninya dia tahu dia sudah menikah dan masih ikut campur, tidak tahu malu. Baru lulus dan jadi asisten Pak Hendra. Pasti jago melayani ya. Biasanya cuma dengar gosip kalau Cherry main kotor. Sekarang aku lihat secara langsung, pertunjukan luar biasa. Asisten Sandra tidak cuma cari untung dari hubunganku dengan suamiku, tapi juga membocorkan rahasia perusahaan. Kau juga harus kerjasama dengan penyelidikan. Kau tidak perlu takut kalau tidak salah. Aku tidak pernah bocorkan harga dasar. Jadi bukan kau. Tentu saja bukan aku. Baik, aku percaya padamu. Akan aku selidiki secara menyeluruh. Kalau memang dia, tidak akan kubiarkan dia pergi. Bu Sandra, kami sudah masuk sistem keamanan Grup Prisma. Tadi malam seseorang telah merusak dokumen penawaran untuk jebak Anda. Tidak, tunggu, aku dicobloskan dulu baru laporkan ini. Maaf. Mulai tinjau pengawasan tadi malam di Grup Prisma. Baik. Bahkan di penyamaran ini, aku selalu mengenalinya. Apa yang kau lakukan? Kau yang bocorkan harganya kan? Apa kau punya bukti? Kau jadiin aku kambing hitam? Berhenti di situ. Kalau tidak salah, cincin ini milikmu kan? Saudariku, banyak orang di bangunan ini pakai cincin. Kenapa menuduhku? Cincin bukan bukti kuat. Bagaimana dengan tas yang kau bawa hari itu? Kau bohong, aku tidak bawa tas apa-apa. Benar, kau tidak membawa tas di hari itu. Sandra, kau menipuku. Tidak cuma itu, aku juga akan memukulmu. Sandra, aku istri resmi pemimpin. Beraninya memukulku? Suci, permainanmu pura-pura jadi istri pemimpin secara resmi terbongkar. Cuma ada satu istri dengan surat nikah. Aku orangnya. Bu Sandra, bangga sekali kau punya kendali penuh atasku. Kak Hendra, dia berbohong padamu, kerja dengan yang lainnya untuk menjatuhkan Grup Prisma. Pengkhianat sepertinya tidak bisa ditolerir. Benar Pak Hendra, aku berlaga jadi istrimu karena Nona Gracia khawatir kau akan ditipu. Jadi aku mengambil resiko untuk membantumu melihat dirinya yang asli. Beritahu aku, apa alasannya? Aku memang adalah istri sahmu. Tidak ku beritahu karena apalagi alasannya? Kau pikir Kak Hendra mudah dimanipulasi? Kau bodohi, memakai uangnya dan membuat dia jatuh cinta padamu. Sandra, apa aku ini cuma mainan di matamu? Kau senang aku menangis, sedih sampai marah seperti badut, dan itu membuatmu senang kan? Tidak, aku mau cerai. Sudah lama aku ingin mengatakan itu. Kenapa sekarang tidak bisa? Aku tidak apa-apa dihianati orang lain.
asal bukan kau orangnya. Hendra, karena kusembunyikan identitasku, kau percaya kata mereka kalau aku membocorkan harga Cherry? Pergilah. Jangan ada di depan mataku lagi. Aku punya surat cerai. Akan dikirim besok. Hendra, kau tahu kenapa aku mendekatimu? Oke, ku beritahu sekarang. Itu hanya untuk menceraikanmu. Sekarang tujuanku sudah tercapai. Mulai sekarang, kita tidak akan bertemu lagi. Pak Tigor, jemput aku. Pak Tigor, kau mengebut lagi? Bu Sandra, aku sudah cukup pelan kali ini. Pasti cuma perasaanmu saja. Kalau begitu keluar dan periksa. Baik. Pak, kau baik-baik saja? Tolong aku. Ayo ke rumah sakit. Kau sudah sadar? Kata dokter, cuma luka ringan, beberapa hari akan sembuh. Akan kubayar tagihannya, aku juga akan memberi kompensasi secara utuh. Tidak perlu kompensasi. Aku akan segera keluar dari rumah sakit ini. Kita sama-sama tanggung, jangan merasa terbebani. Kalau begitu, ada yang harus kuurus, jadi aku pamit dulu. Baiklah. Kak Hendra, berhentilah minum. Sandra tidak layak untukmu. Pergi sana. Kakak, apakah kita akan bertemu lagi, Kak? Aku... Sandra. Istriku yang sangat cantik. Apa kau sudah punya pria lain? Sandra, kau tidak pilih-pilih. Kau akan memakan segalanya. Bukan urusanmu. Kau? Kak Hendra, lihat dia. Dengan hormatku kepada kakek, ini saranku. Sebaiknya jauhi pria ini. Jika kau mau pria baru, cari yang sepenuhnya mencintaimu. Hei Pak, kau jaga bicaramu. Kami tidak bersalah apa-apa. Pak Hendra, apa hakmu untuk mengajariku? Apa ini hukuman? Cari masalah? Atau galau? Satu-satunya perasaanku hanya untukmu. Anggap saja perasaan sesaat itu bukan apa-apa. Kalau begitu selamat. Aku pergi, hubungi aku jika perlu. Baiklah. Kak Hendra. Jangan sentuh aku. Kak Hendra, kembalilah. Apa kau tertarik kerjasama denganku? Sangat menarik. Ku bantu kau dengan Sandra. Kau dan aku satu tim. Kalau semuanya beres, ku beri kau 1 juta. Benar-benar layak jadi artis terbaik. Kau begitu dermawan. 1 juta bukan apa-apa buatmu. Itu hadiah. Yang aku mau bukan uang. Lalu kau mau apa? Data penting grup Prisma dan laporan keuangan tahun ini. Apa yang mau kau lakukan dengan itu? Apa yang hebat dari Hendra? Bukannya kau mau batu loncatan yang baru? Maaf ya, tidak menanggapi. Kak Hendra? Jangan sentuh aku. Sepakat. Putra sudah kembali dari studinya. Biarkan dia membantu Hendra. Bagus buat saudara untuk saling bantu. Putra beda dari kakaknya. Dia lebih baik menjadi ahli waris. Perusahaan itu begitu rumit. Menurutku, Hendra lebih pantas.
Bertahun-tahun kau selalu hanya suka pada Hendra, tidak bisa lupa dari wanita itu. Bu, jangan khawatir, akan kubuktikan ke ayah kalau akulah ahli waris keluarga Carlos. Apa yang ada di matanya sampai selalu Hendra cuma karena takut orang menyebar rumor? Menganggapmu anak haram adalah aib. Bu, jangan lupa, aku adalah anakmu. Persetujuan pria tua itu bukan apa-apa, Bu. Saat aku memegang kendali untuk seluruh grup Prisma, akan kuangkat nama Ramadana. Anak baik. Ibu akan selalu mendukungmu. Musuh besar keluarga Carlos itu grup Cullen. Ini adalah CEO Cullen. Kalau kita bisa mengalahkannya dan membuat Hendra hilang dari Ningrat, pasti akan sangat mudah. Bagaimana rencana mendatang? Besok ada pertemuan Sintang dan grup Cullen akan datang. Sempurna. Hendra, akan kuambil posisimu itu. Dan juga wanitamu. Pak Hendra. Pak Hendra, rumor mengatakan kau akan bercerai. Apa itu benar? Maaf, tidak ada Pak Hendra, tanggapan. sebelah sini. Sandra. Ada apa? Kenapa kau di sini? Aku tentu bersamanya. Pak Hendra, Nona Sandra adalah pasanganku di pertemuan ini. Apa ada masalah? Penggoda tidak punya malu, selalu saja merayu, benar-benar aib. Kau, Pak Hendra, harap jaga bicaramu. Yang kulakukan bukan urusanmu. Aduh, maaf. Kau menumpahkan anggur, minta maaf tidak membantu. Biar aku bersihkan untukmu. Jilat sampai bersih. Putra, apa yang kau lakukan? Nyonya, aku akan ganti biaya pakaianmu. Kau pakai uang apa? Pekerja paruh waktu sepertimu. Apa kau mau bayar dengan baju 30.000 atau dengan sepatu murahan yang kau pakai? Lihatlah. Wajahmu lumayan tampan. Tampan, gimana kalau kau habiskan semalam denganku? Dan kita anggap itu senang-senang. Aku... Denganku, coba saja berani menyentuh dia. Kau cari masalah? Kau, jangan buat aku mengulanginya. Dari mana tikus ini datang? Kau tahu siapa aku? Aku Tigor dari grup Cullen. Maafkan aku, Pak Tigor. Saya tidak sadar Anda di sini. Saya akan segera pergi. Pergilah. Kakak, aku buat masalah lagi. Tidak apa-apa. Cepat ganti baju sebelum kau demam. Terima kasih. Beberapa orang terlihat baik di luar. Beberapa dijual dan masih tidak tahu diri. Tidak usah ikut campur. Putra, permainan apa yang sedang kau mainkan? Hendra, kau selalu menganggapku tidak ada. Apapun yang kulakukan, tidak ada hubungan denganmu kan? Jangan pernah sentuh Sandra. Dia bukan lagi milikmu sekarang. Dia adalah milikku. Dia penggoda, selalu memikat pria. Jangan bilang belum kuperingatkan untuk menjauhinya. Kurasa Pak Hendra terang-terangan tidak kusangka akan bicara buruk soal wanita di belakang. Tidak, bukan begitu maksudku. Hendra, aku pernah buta dan tuli, bodoh karena kata manismu. Mulai sekarang jauhi aku dan jauhi orang di sekitarku. Rencana awal berhasil. Masalah Hendra dan Sandra semakin dalam. Rencana selanjutnya, kau memenangkan hatinya. Nona Gracia, jadi itu alasanmu menjauhiku. Kau punya rekan baru dan skema yang lebih besar. Nona Suci, kesepakatan kita sudah selesai. Selesai? Buatku ini masih awal. 2 otak saja tidak cukup.
Kenapa tidak mengajakku buat lebih kuat? Wanita bodoh, kerjamu hanya merusak saja. Demi masa lalu, berikan aku 30 juta. Nona Suci, carilah rekan lain. Baiklah, kita turun bersama. Akan kuberitahu Pak Hendra. Sepakat. Setidaknya pria ini tahu. Mari kita sukseskan. Sampah seperti dia berani mengancamku. Suci ini harus pergi. Aku paham. Cuma ada 3 kompetitor dari Sintang. Kita harus siapkan untuk pertarungan keras. Baik, Ibu Sandra. Selain grup Cherry, cuma grup Prisma yang setara dengan kita. Apa kau sudah dengar? Sandra yang keluar kecelakaan mobil. Dia layak mendapatkannya. Selingkuhan kan? Sandra, kau tidak boleh terluka. Di mana kamar Sandra? Dia di kamar 302. Sandra. Hendra, kenapa kau di sini? Kakak. Hendra, kau tidak tahu malu? Beritahu aku, ada apa antara kau dan Putra? Hendra, kau tidak tahu malu? Beritahu aku, ada apa antara kau dan Putra? Hati-hati. Putra! Dengan siapa aku bukan urusanmu. Urusanku. Kau masih istriku. Hendra, kalau kau tidak menghargainya, kenapa kau masih terus mengganggunya? Ini antara suami dan istri. Apa urusannya denganmu? Baik. Kak, aku jatuh cinta kepadamu sejak pertama bertemu. Seumur hidupku, aku ingin ada di sisimu. Bisakah aku dapat kesempatan? Perasaanku hanya untukmu. Baiklah, setelah aku cerai, ku beri kau kesempatan. Hendra, kau sakit hati. Wajah dia itu, apa dia masih sayang sama aku? Kakak, aku akan menjagamu mulai sekarang. Putra, masa depan yang kau maksud cuma jebakan. Bu Sandra, peretas sudah masuk ke sistem keamanan kita. Mereka akses rutemu untuk ke acara besok. Siapa yang lakukan? Nona Suci. Saudari bodoh itu buat masalah lagi. Mari selesaikan ini. Waktunya menjebak tikus. Baik. Kenapa dia muncul di depanku? Bu Sandra, sopir dipertanyakan di stasiun. Katanya dia berbagi lokasimu dengan Suci. Kelihatannya kemunculan Putra di sini bukan kebetulan. Sopir mengaku tentang Nona Suci. Mereka ada di stasiun. Wanita sialan, kau datang untuk menertawaiku kan? Suci, kau memang pemarah sejak kecil, tapi tidak punya keberanian untuk membunuh. Siapa yang ada di balik ini? Apa Gracia? Aku selalu membenci wajahmu yang merendahkan itu.
Kenapa sopir itu tidak membunuhmu? Aku kasih kau satu kesempatan lagi. Katakan siapa dalang di balik ini. Hanya aku. Tidak ada yang lain, tidak ada lagi. Kau kira kalau melindungi mereka, mereka akan melindungimu. Kalau aku turut campur, kau bisa berakhir lebih buruk. Kau selalu membayangiku selalu jadi yang pertama. Baiklah, siapa yang akan ke neraka lebih dulu? Masih saja mimpi. Kata-kata tidak bisa menolongmu lagi. Sandra, kau tidak boleh mati. Gracia, aku terima kekalahanku. Beraninya kau menjebakku. Aku pasti mengikutimu sampai ke liang lahat. Beli segera saham grup Mandai. Tanam 10 miliar, jual semuanya sampai ambang batas. Wah, pukulan telak. Pukulan telak. Pukulannya bagus. Bagus sekali. Wah, hebat sekali. Ya, sesuai harapan Ratu Bola 9. Wah, bagus sekali. Pukulan bagus. Bagus. Wah, keren. Bagus sekali. Bagus. Pukulan sempurna. Aktris terbaik, Gracia, kau hebat sekali hari ini. Akhirnya duri itu nyah dari hadapanku. Suasana hati yang indah. Gracia. Kenapa begitu? Dia keterlaluan. Sandra. Gracia. Batu yang kau ceritakan, itu aku atau Sandra? Kau mulai suka memukul. Gracia, kau tahu apa yang kau lakukan? Sandra, kau pembohong. Ada hak apa kau berani menudingku? Wah, keren ya, keren. Sangat memukau. Pukulan itu sangat indah. Iya, pukulan yang sangat bagus. Kekuatan adalah kualifikasiku, trik memanfaatkan. Kau harus latihan lagi. Sandra, berhenti bicara teka-teki omong kosong. Kak Hendra sudah melihat siapa kau sebenarnya. Tidak peduli trik apa yang kau pakai. Itu hanya akan membuat dia lebih membencimu. Manusia macam apa kau ini? Berbicara seperti anjing. Lihatlah keluarga Dewi menyedihkan. Suci terkunci. Saat dia keluar nanti, dia akan menyalahkanmu. Apapun itu, jangan bawa-bawa aku. Gracia, lain kali kalau ingin menjebak, pikirkan lebih pintar. Atau... Waduh. Nanti akan berakhir seperti kayu cuek ini. Sandra, setelah hari ini, Kak Hendra tidak akan membiarkanmu. Silakan saja. Sandra, aku ingin kau mati. Putra Ramadana, temui aku di tempat biasa. Putra Ramadana, apa yang terjadi dengannya? Sandra, kalau kau mau dia hidup, bawakan 5 miliar tunai ke Gedung Matahari untuk pertukaran. Putra Ramadana diculik, hubungi orang tuanya. Kenapa aku? Diam kau. Kau adalah kekasihnya. Kalau kau terlambat, dia akan mati. 5 miliar. Putra Ramadana, ini bukan soal uang saja. Tidak disangka Gracia menyuapmu. Berapa yang ditawarkan? Aku gandakan. Mari bekerja denganku. Tuan muda kedua, Nona Gracia, menyelamatkan hidupku. Kau tidak sebanding. Pasti lebih dari itu. Dia juga kekasihmu kan? Menghina Nona Gracia akan kuhancurkan hidup. Ini 5 miliar. Biarkan dia pergi. Pak Hendra, di mana Leo? Tadi dia terima telepon lalu pergi, Pak. Tiga menit. Lacak telepon perusahaan Sandra. Aku butuh lokasi. Ini 5 miliar. Biarkan dia pergi.
Sandra, kau jangan cemas. Pergilah. Aku membawa uangnya, biarkan dia pergi. Kami bebaskan dia kalau kau setuju dengan satu syaratnya. Mari kita senang-senang dahulu, lalu kami akan bebaskan mainanmu. Gracia, beraninya kau menjebakku. Kalau kalian sampai menyentuhnya, akan kuhancurkan keluargamu. Akan kubawa ke sini, ke hadapanmu. Yeay, apa yang bisa kau lakukan? Hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Sandra cepat lari. Lari. Mau kemana? Lepaskan aku. Kalau bukan karena Hendra, kami tidak akan menikmati gadis sepertimu. Hendra? Iya benar. Pak Hendra bilang kau miliknya di kehidupan dan dalam kematian. Kalau kau menjadi hantu, pergi jumpai dia. Hendra, kau sampah yang tidak tahu malu. Biarkan aku pergi. Biarkan dia pergi. Aku yang akan menggantikannya. Lepaskan aku. Ya. Aduh, kau tidak apa-apa. Hendra, aku salah menilaimu. Kau serendah itu cuma karena keegoisanmu. Apa maksudmu? Kau pikir aku yang merencanakan ini? Benar kan? Sandra, kau pikir aku seperti itu? Pak Hendra kejam dan keras. Apapun harus sesuai di bawah pengawasannya. Kalau tidak akan dihancurkan. Pak Hendra, tanda tangan di sini. Pak Hendra, tanda tangan di sini. Sandra, jangan sesali ini. Sandra, aku tahu ini bukan waktu yang terbaik, tapi aku takut kehilanganmu. Ayo kita menikah. Aku akan melindungimu dengan hidupku. Baiklah. Kak Hendra, Sandra akan segera menikah. Kau belum melupakannya. Keluar kau. Kak Hendra, Pak Hendra sudah bicara dengan ayahku tentang pernikahan kita. Sebentar lagi, aku akan jadi istrimu. Istri? Sandra. Hendra, kau pergi kemana? Bukan aku dalam penculikan itu. Aku punya buktinya. Lihatlah. Aku akan menikah. Kau mencintainya? Hendra, aku akan dapatkan dalangnya. Aku akan jelaskan semuanya. Iya, aku suka dia. Jangan pergi. Aku salah. Aku menyesalinya. Hendra, kaulah orang yang menyerah padaku. Aku tidak setuju, Sandra. Aku tidak ingin. Sudah terlambat. Lepaskan aku. Hendra,
apa kau benar-benar menyukaiku? Aku sangat menyukaimu. Sebenarnya, aku juga. Benarkah? Sandra? Apakah tadi malam cuma mimpi? Pak, Nyonya besar ada di sini. Dia perlu bicara. Oke, aku ke sana. Di mana Hendra? Membiarkan aku di sini, mengabaikanku. Apa begitu caramu memperlakukanku? Kau cumalah istri kedua ayahku. Apa hakmu membentak bawahanku, Pak? Hendra, lihat kekacauan yang kau buat. Secepatnya, keluarga Carlos mendapatkan pemimpin baru. Anak aku CEO grup Prisma sebenarnya. Hendra, karena kau, kita rugi lebih 100 miliar. Ayahmu sangat marah. Sekarang dia terbaring. Leo, kau yang mengelola akun kantor cabang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pak, beberapa eksekutif senior menerima suap, perlu diselidiki sampai tuntas oleh kantor pusat. Semuanya pergilah, harus diperiksa. Akun perusahaan selama seminggu akan kuberi jawaban. Aku akan menunggu. Bu Sandra, Gracia segera menikah. Dengan siapa? Sandra! Gracia, kau sudah gila ya? Kau pukul aku. Sandra, kau akan menikah dengan orang lain. Kenapa kau masih mengikat Kak Hendra? Biar aku jelaskan padamu. Dialah yang menempel padaku. Kau yang menggodanya, dasar penggoda. Tidak masalah, kau tidak bisa untuk mendekatinya lagi. Kenapa begitu? Kau belum tahu ya? Kak Hendra dan aku akan segera menikah. Apa dia mau? Tentu saja, dia sangat bahagia. Kalau dia bahagia, dia tidak akan minum. Kau, Gracia, aku kasih tahu ya, Hendra tidak akan menikahimu. Dia milikku. Apa? Dia batalkan? Tapi Hendra sudah setuju. Ada masalah Tuan Carlos kritis. Bagaimana ayahku? Pak, kami berusaha. Kami ikut berduka. Pak, Anda baik-baik saja. Beliau berwasiat bahwa perusahaan diserahkan pada Nyonya Meli. Ayah sangat sehat sebelumnya dan sudah membuat wasiat. Apa bisa kau jelaskan kepadaku? Kau mencurigaiku, Hendra. Kau memandang rendahku dan anakku, tapi aku istri ayahmu. Kau anggap apa aku? Kau kejam sekali. Hendra, orang tuaku sudah lama menikah. Kau jangan memutar fakta dan menuduh ibuku. Ibu, tenang saja. Akan aku selidiki supaya ayah bisa tenang. Seseorang harus membayar semua ini. Aku membencinya karena sudah jahat pada ibu. Benci karena dia menikah setelah ibu meninggal. Saat dia hidup, kami selalu bersama kurang 3 bulan. Dia sudah pergi. Kita harus bergerak maju. Tubuh ayahku dinyatakan positif keracunan. Apa kau mau pergi menikahi putra besok? Iya. Ayo. Sandra, aku tidak akan membiarkan. Kau adalah milikku. Kakek. Nah,
Sudah lama. Kakek, turut berduka. Hendra itu tidak seperti ayahnya. Dia serius denganmu. Kakek, aku akan menikahi Putra besok. Aduh. Hendra akan mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Pada saat aku memilihmu untuk bisa berharap menikahi Hendra, tidak pernah berpikir. Aduh, lupakan saja. Hendra tidak akan membiarkan Meli dan putranya lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku tahu, karena aku tidak akan lepaskan. Sudah lama ya. Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan Nona Sandra dan Tuan Putra. Mana orang tua itu? Akan saling mengikat janji. Sudahlah, dia datang atau tidak, perusahaan ini milik kita. Sekarang, mari kita sambut Nona Sandra naik ke atas panggung. Selamat. Wah, pengantinnya sungguh memesona. Aku dengar pengantinnya dulunya istri Hendra. Dua saudara ini benar-benar punya selera. Pak Putra menikahi mantan saudara iparnya. Ironis sekali. Menunjukkan betapa liciknya wanita ini, kedua saudara itu jatuh bangun. Tertawalah kau. Kau akan menangis pada akhirnya. Sandra, kau cantik sekali. Tuan Putra Ramadana, kau bersedia Nona Sandra menjadi istrimu? Aku bersedia. Nona Sandra, apakah kau bersedia Tuan Putra jadi suamimu? Aku bersedia. Dia tidak bersedia? Untuk menikahimu. Hendra, Sandra ingin menikah denganku. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Apa? Tidak. Sandra, pikirkan baik-baik apa yang baru saja kau katakan. Kau akan melakukan apapun, menipu aku, menipu saudara dan orang tuamu sendiri. Kau pikir aku mau menikahi pria pengkhianat? Hah? Pengkhianat? Benarkah itu? Sungguh tidak disangka. Jangan dengarkan kebohongannya. Berani sekali kau bicara seenaknya. Memang apa rencanaku? Berani sekali. Kau tidak tahu aku CEO Grup Culen. Waduh, apa? Gawat. Dia CEO ternyata dia pimpinan Grup Culen ya? CEO Grup Culen belum dikenal umum. Itu dia. Sandra, kau berencana melawan anakku cuma untuk memberi jalan pada Hendra. Kau mencoreng nama baik anakku agar bisa curi saham Grup Prisma. Sandra! Hendra menghargai kau karena lebih tua. Dia tidak memukulmu, tapi aku bisa. Ini adalah buktinya nyonya itu pembunuh. Kalau anakku tidak pernah berarti bagimu, maka pergilah ke neraka. Bagaimana bisa ada videonya? Aku sudah hancurkan semuanya. Tidak bisa. Nyonya, ada yang ingin disampaikan? Ini palsu. Kau memanipulasi rekamannya. Begitu ya, kau menjebakku. Sungguh hina dirimu. Tubuh Tuan Carlos mengandung 10 racun cocok dengan transaksi yang ditemukan. Sandra, kau memberi bukti palsu untuk menuduh orang lain. Aku tanya, gimana kalau aku juga punya laporan dan catatan transaksi membuktikannya? Kau tidak bisa buat banyak alasan lagi. Gracia, kau membayar pembunuh. Apa hakmu di sini? Punya hak apa kau di sini? Nona, tolong buktikan, tuntut dia. Sandra, setelah menuduh Tante Meli, sekarang aku. Semua orang tahu aku siapa. Kami tidak akan tertipu trik murahanmu. Semuanya lihatlah. Gracia mencoba menjebak Sandra. Dia memalsukan kecelakaan dan membuatku terjatuh. Hendra benar-benar punya kemampuan. Dia berhasil membuatnya mengaku dalam waktu yang singkat. Itu bukan aku. Gracia, terekam. Kau bayar seseorang untuk membunuh. Itu bukan aku. Video itu palsu. Jangan tertipu oleh mereka. Bukti ini adalah dari kepolisian. Wartawan bisa jelaskan. Nyonya Gracia, kau ditahan. Ayo cepat. Aku tidak akan memaafkanmu. Putra melarikan diri. Kami sudah siapkan di semua pos. Dia tidak akan jauh. Sekian untuk hari ini. Sekian dulu. Sandra, kau membuat permainan yang hebat. Semuanya begitu terkecoh di tangan. Aku pikir kau cuma seekor rubah kecil. Hendra, kau memutuskan ikatanmu denganku? Mencari kompensasi. Berita buruk, telah terjadi sesuatu, Pak. Kakek. Kakek? Sandra, apa yang paling membebani kakek? Kalian berdua. Kakek, jangan khawatir. Aku cari dokter, Sintang jadi milikmu. Meli dan Gracia telah ditahan. Siapa yang melakukan ini? Apa yang paling aku harapkan? Cuma kalian berdua bisa hidup bahagia. Ini mencapai titik perceraian. Kakek menggagalkan kalian berdua. Kakek, itu demi kebenaran dan nama baik Hendra. Kami tidak bercerai. Benarkah? Iya kakek. Cerai itu tidak baik. Kalian berdua pindah bersama. Sebelum aku meninggal, aku ingin lihat cicitku.
Kakek, sebenarnya sakit apa? Sana, pergi dapatkan hasil tesnya. baiklah. Jangan. Ini karena mata kering. Kakek, Hendra cemas dengan keadaan kakek. Jangan pura-pura agar dapat cucu bayi. Baiklah. Ayo, kita pulang. Apa? Ke rumah kita. Kakek serius deh, dia tidak tahu kita cemas di sini. Itu demi kita. Ayah, kenapa kau baru pulang? Kau punya anak sekarang? Aku... Hai nak, apa dia benar ayahmu? Aku putri kecil ayah, kau siapa? Aku istri ayahmu. Aku tidak mau tante jadi istri ayah. Kau ini nakal, siapa yang jahat? Ayah, suruh wanita ini pergi, aku tidak suka dia. Cindy, sekarang ini dia ibumu. Katanya kau ingin ibu. Aku tidak mau dia jadi ibuku. Apa maksudnya ini? Cindy adalah putriku. Putrimu juga. Jadi kau tidak mau jelaskan? Kau punya anak dari yang lain dan jadikan aku ibunya. Cindy? Jangan ganggu ayahku. Cindy, masuk kamar sana. Maafkan, dia itu pemalu. Hendra, kita tidak perlu bersama. Tunggu. Ayah jahat, berteriak pada Cindy karena wanita jahat. Kalau ayah kandungku di sini, dia tidak akan marah denganku. Apa ada perkembangan? Ayah, Pak Hendra, belum ada kabar tentang orang tua kandungnya. Hentikan saja. Sekarang Cindy adalah anakku. Baik. aku mau cari ibu dan ayah. Selamat tinggal, Ayah Hendra. Nona Gracia, aku... Sedang apa? Kau baik-baik saja? Keluargaku menolakku. Semuanya karena wanita itu. Jangan cemas. Pengacaraku yang terbaik untuk membelamu. Lupakan, memangnya kau sanggup membayarnya? Gracia, jangan sampai mereka menyakitimu. Nah, katakan saja. Pak Putra, aku bantu kau dapatkan grup Prisma. Tapi kau bantu aku hancurkan Sandra. Dengan menggunakan trik menyedihkanmu itu, kau sudah melibatkanku. Kau memang tidak berencana, tapi kau lakukan. Pak Hendra, Cindy telah ditemukan. Di mana dia? Di rumah istri Anda. Hei, anak nakal, aku bawa kau pulang, tapi kau hancurkan semua. Hei, jangan sentuh itu. Itu vase harga 50 miliar. Hei, jangan sentuh itu. Aku tidak mau kebaikan palsumu. Lepaskan aku. Kau jahat, masih muda tapi jahat. Ayahmu tidak di sini. Hari ini aku ajari dirimu untuknya. Tante jahat, aku akan balas. Kau, Ayah, tante jahat itu memukulku. Ayo Cindy, jangan menangis ya. Dia pukul sampai merah. Sudah, jangan menangis ya. Aku mau cepat pulang. Baik, nanti dia akan aku pukul juga ya. Hendra, umurnya baru 3 tahun. Memang benar, umur 80, dia yang memukulmu. Apa? Kenapa kau ucapkan itu? Coba katakan, kenapa kau benci tante? Karena... Om, siapa ini? Ini adalah ayah kandungmu. Ayahmu itu orang yang baik. Namun, sedihnya Sandra yang menghancurkannya. Om, apa yang terjadi pada ayahku? Ayahmu, Runar, selalu diganggu oleh grup Culen. Dia tidak mau kau terbawa juga. Itu sebabnya dia menjauh sejak kau lahir. Cindy, dengarkan ya. Sandra lah yang telah menghalangimu berjumpa ayahmu. Ayah. Seharusnya kenyataan ini sudah disampaikan kepadamu. Tapi dia sudah menyembunyikannya untuk melindungi Sandra. Sekarang Om sudah tidak tahan lagi. Aku tidak salahkan ayah, tapi tante jahat itu dia harus dibalas. Cindy, kau pulang. Ayah khawatir. Kalau tante belum menjemputmu, kita tidak akan bertemu. Oh iya, ayo minta maaf. Tante, aku salah. Kata guru, kue mangkuk bisa menyenangkan hatimu. Benar, aku terima maafmu. Sebenarnya kue ini... Cindy, apa yang kau berikan padaku? Apa yang kau berikan padaku? Obat pencahar, tante jahat. Itulah yang kau dapatkan. Sakit perut. Kau, Cindy.
Ayo cepat. Tidak, aku mau ke kamar mandi. Sebaiknya kita ke rumah sakit. Siapkan mobil, ke rumah sakit. Dokter, bagaimana istriku? Racunnya sangat berbahaya. Sepertinya tidak baik, kau harus bersiap. Katakan, siapa yang memberikan? Ayah jangan marah, Cindy takut. Cindy, ada apa? Cepat katakan, kalau terjadi sesuatu, ayah akan menyesal selamanya. Aku ingin balas dendam. Om kecil bilang kalau wanita jahat memakan kue itu, aku akan bantu ayah mendapatkan keadilan. Hendra, kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Kau bilang Sandra menyakiti ayahmu. Siapa ayahmu? Ayahku bernama Runar. Runar ayahmu? Apa cuma karena itu lantas kau percaya? Ayahku tidak bermaksud begitu. Cindy, kalau Runar itu ayahmu, harusnya kau sayangi dia. Runar bocorkan rahasia perusahaan. Sandra mengusirnya dari Sintang karena kasihan keluarganya menderita. Dia memberikan pekerjaan yang baru. Jamur merah tangkai putih memakannya akan membuatmu jatuh. Apa? Om kecil bilang kalau aku menyanyikan lagu, aku bisa membalaskan dendam ayah. Apa? Dokter, bagaimana istriku? Sekarang dia sudah aman. Racun sudah dibuang dan ini sudah diuji. Tunggu beberapa hari, dia bisa pulang. Terima kasih, dokter. Tante Sandra, maafkan aku, ini salahku. Ayah sama sekali belum tidur atau berbicara padaku. Tolong bangun segera. Setelah bangun, kau bisa memarahiku atau memukulku. Pak Hendra, aku temukan dalangnya tentang kue beracun. Tante Sandra, kalau makan permen tidak sakit lagi. Apa itu, ayah? Hendra, kau tidak beri aku pilihan. Aku pastikan kau kehilangan selamanya. Jauhi dia! Jangan menyakitinya! Kau anak nakal, minggir. Tidak mau, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti ayah lagi. Kau sangat jahat. Anak nakal, minggirlah, atau aku akan menyingkirkanmu. Ayah akan kembali kapan saja. Kalau berani menyakitinya, dia akan membuatmu membayar. Kalau tidak, kalau begitu kau ikut dengannya ke neraka. Cindy, larilah. Tante, aku temani kau. Pergilah, panggil ayahmu untuk membantuku. Tidak satu pun dari kalian yang pergi. Cindy, larilah, cepat. Pergi panggil ayahmu untuk bantu aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Brengsek kau. Brengsek. Aku hancurkan segalanya. Kau brengsek. Putra, di mata ayahmu, Sudah cukup. kau tidak sebanding dengan Hendra. Sudah cukup. Kau diamlah. Brengsek kau. Pergilah ke neraka. Pergi ke neraka. Tunggu. Lepaskan. Belum dapatkan culan, jangan bunuh dulu. Ayo cepat pergi. Minggirlah. Hendra akan datang. Ayo. Pak, terlihat di rekaman Leo sedang menculik Cindy. Putra juga ada hubungannya dengan semua ini. Ayah, cepat selamatkan tante. Om kecil akan membunuhnya. Ayo cepat. Semuanya sudah siap? Sudah. Hendra tidak akan berhasil begitu kita dapatkan Culen dan Prisma. Aku akan menghilang dan terbang jauh. Dalam mimpimu. Kau wanita kotor, kematianmu sudah memanggilmu. Kau masih bicara saja. Leo, Hendra selalu baik padamu, tapi kau berkhianat. Berkhianat? Gracia wanita yang baik, tapi Hendra menghancurkannya. Dan dia sangat menyukaimu. Kau menyukai Gracia? Apa dia tahu? Tentu saja, dia adalah bulan mulia. Tidak pantas melihat. Tentu. Kau merendah dan demi cinta kau abaikan hukum. Tidak ada moral sama sekali. Gracia suka dengan orang terhormat seperti Hendra, bukan pecundang picik sepertimu.
Bagus, kalau kau berani memengaruhiku, maka terimalah murkaku. Dia milik kalian sekarang, tapi jangan dibunuh. Sandra, Apa yang akan kulakukan? kami cuma sedang memberimu sambutan Apa yang akan hangat. kulakukan? Pergi dariku, lepaskan aku. Oh, seperti itu. Kaki halusnya. Minggir sana, Aduh, jangan sentuh aku. berani kau menendangku? Hah? Biarkan bawahanku memperlakukanmu dengan baik. Wah, ternyata kau benar datang ya. Ayo tangkap dia. Aduh, ayo serang. Bodoh tidak berguna. Berhenti, mundurlah. Biar aku saja, kau amankan dia. Sandra. Hendra, oh Hendra, ekspresimu tidak ternilai harganya. Dia ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan ada yang bergerak. Putra, kau harus mati. Siapapun yang berani mendekat, maka aku akan membuatnya... Belum belajar dari kesalahanmu. Apa kau tidak lihat ke yang lain juga? Izinkan aku menyambutmu dengan baik. Aduh. Cepat tangkap dia. Hampir saja, aku hampir lolos. Mau kemana kau? Hah? Tenang Leo, tenanglah. Putra, keluarga Carlos selalu baik. Kau tenang saja. Apa yang kau inginkan, lepaskan dia. Selalu baik. Ayahmu mempercayakan perusahaan kepadamu dan aku tidak pernah terlibat. Gracia mencintaimu dengan rendah hati, tapi kau bahkan tidak melihatnya. Semua ini adalah untuknya. Kau menginjak hati Gracia. Leo, kau penggemar gila Gracia berperang demi cinta. Tapi dia tidak tahu. Kau diamlah. Satu kata lagi, kita akan mati bersama. Leo, jangan salah lagi. Gracia, aku akan segera datang. Tunggu, aku akan lakukan apapun untukmu. Kau ini gila. Baiklah, kita ke neraka bersama. Leo. Inilah sang pengantin. Pengantinnya. Pengantin. Selamat. Wah, Dia sangat keren ya. cantik. Sandra, akhirnya Kau bahagia? menikahimu adalah hal bahagia dalam hidupku. Aku bahagia sekali. Ada sesuatu yang membuatmu bahagia. Apa itu? Aku hamil. Hebat, aku seorang ayah. Hati-hati dengan bayinya. Sandra, mulai sekarang, selamanya kita bersama. Iya, selamanya. Wheels in